Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat beriman dan pemirsa semua dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kami kali ini sudah bersama dengan guru kita semua, Pak Ustadz Danu, dan juga para sahabat saya di sini. Izinkan saya untuk menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sahabat beriman dan Pak Ustadz, Bang J, kali ini kita akan ngobrol mengenai penyakit yang umum sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan dulu orang-orang tua itu Pak Ustadz sering mengalami sakit di daerah lututnya itu ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kalau lagi jongkok berdiri bunyi krepet gitu di lutut itu. Tuh kalau lagi sholat nggak bisa duduk di antara dua sujud. Itu agak kesulitan ya mereka itu, kadang-kadang bunyi-bunyi terus kadang malah ngilu dan kadang-kadang jalannya juga seperti tertatih-tatih gitu ya Pak Ustadz ya. Itu gimana nih Pak Ustadz supaya kami ini ya di masa tua ini tidak terkena sakit di lutut yang kata dokter itu pengapuran atau osteoporosis seperti itu Pak Ustadz. Dan itu kan juga kalau dibawa ke dokter nanti disuntik tuh Pak Ustadz. Disuntik di daerah lutut itu ngeri. Gimana itu Pak Ustadz biar kita tidak kena itu hubungannya dengan akhlak atau perilaku yang salah Pak Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya memang Allah itu sudah sangat benar bahwa kita harus mencontoh akhlak Rasul. Nah, selama ini memang kita tidak tahu akhlak Rasul itu yang bagaimana. Taunya itu Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sama istrinya baik, bercandain istrinya kan gitu ya, yang tahu-tahu ringan-ringan itu aja. Betul. Tapi intinya adalah kalau dari sisi akhlak yang selama ini alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya ketahui itu yang berhubungan dengan lutut ini berhubungan dengan keluasan di dalam mengatur rumah tangga. Saya melihat tubuh itu adalah kayak seperti keluarga, kemudian lutut itu dipergunakan untuk berjalan. Jadi istilahnya lutut itu dipergunakan untuk mengatur rumah tangga, mengatur ya, istri kepada suami, suami kepada istri, khususnya seperti itu. Mengatur rumah tangganya itu mau dibawa kemana nih, mau ngikutin suaminya atau mengikutin istrinya, itu lutut istilahnya. Maunya kemana kan arahnya gitu, bisa ke sana bisa balik, itu kan lutut ya, disuruh ajak jalan. Nah, kalau ada seseorang yang lututnya krepek-krepek atau kena osteoporosis itu ya, pengapuran, kemudian itu kenapa? Sebenarnya memang dokter sudah betul bahwa di sendi lutut itu panas sehingga olinya habis katanya. Pelumasnya habis katanya. Jadi kalau ada kamu mamanya punya bengkel mobil, isi aja sama pelumas mobil itu ya. gemuk ya, atau laker itu ya. Tapi kan untuk manusia beda, ada cairan untuk nyuntik, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, orang-orang tertentu itu hanya dingin, memang betul dingin itu, tapi tidak menyelesaikan masalah karena di sini memang ada panas, ada sesuatu yang kalau dilihat itu, kalau teman-teman yang ahli lutut itu kan lututnya itu over berjalannya. Aus jadi ya. Aus. Over berjalan. Lah kan nganalisa kan untuk apa lutut nanti kan enggak juga sih sebenarnya. Jadi orang over berjalan ya enggak, orang yang naik gunung itu over terus, enggak sakit lutut kan gitu ya. Orang dari kecil sampai tua berapa puluh tahun jalan terus. Ya jalan terus kan gitu ya. Ada yang enggak apa-apa, ada yang ini, ada yang over, ada enggak. Insya Allah bukan dari situ. Tapi kalau memberikan analisa seperti itu monggo aja. Ya monggo aja. Tetapi kalau kita melihat dari sisi akhlak, dari sisi Islam, nah ini hubungannya adalah di dalam mengatur rumah tangga, itu kunci nomor satu. Kemudian apa yang terjadi kok lututnya sakit? Depan nih ya, bukan belakang. Depan.
berarti di dalam mengatur rumah tangga itu, kalau di depan itu ada unsur berani, ada unsur menyerang, berani. Bukan ego Pak Ustadz Ya ya? ego lah istilahnya, ya yang paling gampang itu ego, ada ego, ada arogan, ada kekakuan yang krepek-krepek itu, ada emosi, marah, marah itu yang panas di lutut itu. Jadi ada marah, ada ego, ada kekakuan itu mamanya diberi masukan oleh pasangannya nggak mau, atau ayel-ayelan seperti itu. Nah, orang yang selalu melakukan itu terus-menerus di dalam mengatur rumah tangganya dengan emosi, dengan kaku, dengan marah, dengan ego, insya Allah itu akan muncul penyakit itu. Kanan dan kiri ada bedanya. Kalau kiri dia menyuruh melakukan perbuatan baik, tapi ada emosi, ada marah, ada kaku, ada ego. Kalau yang kiri dia nggak urusan. Tadi kanan. Kalau tadi kanan, maaf ya, tak kanan itu ada dia menyuruh melakukan perbuatan baik. Umpamanya kamu tuh disuruh istrimu, umpamanya ini hanya umpama sholat itu sulit, sholat subuh umpama. Nah, kamu itu kan karena sulit, istrimu kan jengkel. Karena nyuruh terus kan nggak maunya kan baik, nggak dikerjain umpamanya. Ah, itu nanti istrimu kena yang kanan. Jadi itu menyuruh yang baik tapi masih marah, seperti itu. Pokoknya kalau yang kanan itu menyuruh yang baik tapi ada marah, ada kaku, ada ini, gedumbel. Pemaksaan gitu? Ya, adalah. Namanya ego kan pasti ada pemaksaan ya. Jadi keinginannya harus terpenuhi. Iya, benar. Kemudian kalau kiri nggak melihat itu sisi baik. Pokoknya orang itu kalau dia ngomong harus dikerjain. Kalau enggak ya ada emosi, ada marah, ada kaku, ada ego. Jadi kalau menginginkan itu harus diturutin seperti itu. Nah, itu kalau kiri. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang. Insya Allah siapapun yang sakit lututnya seperti itu, awalnya pasti itu. Insya Allah pasti. Siapapun orangnya. Kalaupun ada sihir Ustadz mamanya, iya, sihir itu masuk karena dosa orang itu sendiri. Dan nomor satu adalah itu diberesin. Kemudian dia umpamanya kalau itu ada umpamanya tadi saya sebutin ada egois dalam mengatur rumah tangga, itu ada egois, ada emosi, ada marah, ada kekakuan. Nah, kemudian ada sihir, nanti dulu sihir jangan dilihat dulu. Kalau seseorang itu mohon ampun di titik itu seperti tadi saya ceritain, ya Allah ampuni aku jika aku dalam mengatur rumah tangga, kayak saya laki-laki, berarti dalam mengatur rumah tangga saya dengan istri saya ada egois saya, ada kekakuan saya, ada marah saya, ada emosi saya. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya. Astaghfirullahaladzim. Doanya sebenarnya ya gitu, astaghfirullahaladzim, tapi sampai ke hati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ulangi doa itu. Ya Allah, jika lutut saya seperti itu, kanan dan kiri boleh, tapi khusyuk ya. Kemudian tidak hanya cuma doa, kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Nanti mulai tidak banyak ngatur di dalam rumah tangga. Jadi intinya adalah doa seperti itu terus-terusan. Kemudian sehari-hari jangan lakukan menyuruh dengan arogan, menyuruh dengan ego, menyuruh dengan marah, kaku. Jangan, biasa saja sekarang. Nah, insya Allah nanti yang di sini, yang panas, yang ini dia akan berkurang, mulai berkurang. Nah, secara sunatullah kalau itu panasnya sudah berkurang, otomatis kelenjar-kelenjar untuk mengeluarkan cairan di sini normal lagi. Sebenarnya prosesnya seperti itu. Jadi tubuh itu sebenarnya ada cara untuk bisa menyembuhkan sendiri, ada, tapi banyak orang yang tidak tahu. Menjadi barometer. Iya, seperti itu. Jadi tubuh itu bisa menyembuhkan sendiri kalau orang itu tahu. Makanya kenapa kebanyakan orang itu diajak taubat pada Allah Ta'ala, kemudian jangan mengulangi lagi dan berbuat baik, orang itu insya Allah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah, karena memang itu yang harus dikerjakan, dan itu pun juga dulu kenapa Rasulullah itu nggak kena osteoporosis ya, karena memang beliau lembut, sama istrinya halus, nggak pernah marah. Umpamanya
Umpamanya kalau Rasul itu kalau istrinya minta ini kan dia ngomongin, diakomodir lah ya. Ya. Kecuali kalau kamu tuh lagi keluar sama istrimu mau belanja di mall, kamu nengok ke kanan nggak lepas-lepas, marahlah istrimu, marah istrimu, kamu juga ikut marah. Nah ini kan nggak selesai. Jadi keinginan yang tertunda tapi sama-sama marah. Istrimu marah melihat kamu nengok kanan, kamu marah kenapa dia marah. Makanya itu kalau dilakukan terus-menerus nanti sini juga akan kena osteoporosis. Jadi osteoporosis insya Allah dari situ. Kemudian caranya gimana? Doa, tobat kepada Allah Ta'ala. Tanpa obat insya Allah kalau memang tobatnya benar insya Allah bisa sembuh. Kecuali kalau memang itu tidak bergeming sudah berbulan-bulan tapi serius kemudian berusaha berubah, sakitnya tidak bergeming, insya Allah ada sihir. Gitu, insya Allah ada sihir. Yang dulu masuk sejak dulu, sakit sejak awal, kapan nggak taunya waktu dilihat, oh ingat saya awal sakit lutut saya yang kiri atau yang kanan itu sejak dulu, saya masih umur 40-an tahun, memang nggak terlalu saya rasa, tapi tambah lama kok tambah sakit. Nah itu berarti insya Allah selain dari perilaku yang tidak baik tadi saya sebutkan, insya Allah ketambahan sihir. Kenapa sihir masuk di situ? Di lutut ya. Iya, kenapa itu dukunnya kok pinter kalau dia kekurangannya di situ? Itu bukan dukunnya yang pinter, itu Allah sudah mengatur. Jadi mengarahkannya sihir itu ke kekurangannya dia gitu. Seperti itu. Nah itulah cara Allah mengajari hamba-hambanya itu untuk mengetahui posisi di mana dia dosanya, di mana salahnya. Jadi bukan saja dosa itu tidak melakukan sholat, enggak, dosa itu tidak hanya tidak melakukan sholat ya, termasuk tidak melakukan puasa itu juga dosa, termasuk yang disuruh oleh Allah Ta'ala tapi kita tidak melakukan, itu juga bisa dosa. Allah menyuruh lintalahum, artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Allah menyuruh kita lemah lembut, kita nggak mau, omongan kita kasar. Dengan saudara kita kasar, dengan saudara kita ecek-ecekan di YouTube. Itu kan nggak ada lemah lembutnya. Lah kalau seorang muslim seperti itu dosa. Itu langsung dosa. Seperti itu. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa Allah itu mengarahkan di dalam Quran. Ya, mengarah dalam Qurannya, sehingga kita harus belajar dengan cara-cara Rasul, dengan hidayah yang Allah berikan melalui petunjuk dalam Quran, ya kita harus kerjakan sehingga kita bisa, jangan hanya melakukan dosa lah. Ini dunia ini sudah hampir berakhir kok ya dosa aja yang dilakukan. Belajar aja. Wallahu a'lam. Apakah sakit itu memang selalu dengan pasangan hidupnya Pak Ustadz? Dengan orang tua gitu bisa menyebabkan juga nggak? Iya bisa, itu jelas nomor satu itu malah yang paling tinggi itu dengan orang tua. Jadi kalau seorang muslim dia berdosa kepada orang tuanya dan dia belum mohon ampun, kematian akan menyongsong. Mati muda gitu. Mati muda atau mati di umur 40-an. Itu biasanya ada dosa dengan orang tua. Kalau dengan suami atau dengan istri, insya Allah selama ini saya amati enggak. Cuma dia pasti sembuhnya agak lambat dikit gitu aja. Tapi insya Allah selama ini saya amati insya Allah bisa. Ustadz, kalau yang tadi kita bahas masalah kaki sakit ini, saya banyak mendengar itu diderita keluhannya nih sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu keluhannya kalau saat sholat sakit kakinya. Artinya kan seorang yang selalu taat ibadah nih tanya. Pastilah atau bisa dikatakan pasti selalu berdoa untuk kesembuhannya. Ya kan? Dalam sholat pun mohon agar diberi kesehatan. Duduk di antara dua sujud itu kan ada ya. Warhamni wajburni gitu kan, dan seterusnya. Kenapa kok timbul sakit? Padahal udah doa seperti itu. Apakah nggak ngerti detailnya seperti itu, Ustaz? Iya, ini Haji J, ini pertanyaan ini bagus. Selama ini orang itu selalu bilang kalau kita berdoa pasti dikabulkan, kan begitu?
Ayolah kita berpikir secara rasional. Wong kita duduk di antara sujud dalam sholat aja kita salah satunya mohon agar diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Itu pun orang muslim pun banyak yang sakit. Bahkan sakit nggak sembuh, meninggal. Itu harus berpikir sebenarnya. Berarti tidak semua doa orang muslim itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu harus nomor satu difikirkan itu. Nah, kenapa kalau tadi pertanyaan Haji C itu, kenapa itu kok bisa belum diberi kesembuhan? Karena nggak ngerti, Ji. Jadi tidak tahunya itu karena apa? Karena titik sakitnya itu nggak tahu. Selama ini banyak orang muslim yang pinter-pinter tuh nggak ngerti sakit itu dari mana. Dianggap sakit itu digugurkan dosa. Lah, kalau digugurkan dosanya, ya nggak usah ke rumah sakit. Nggak usah keluh kesah. Nggak usah keluh kesah. Nggak usah minum obat. Biar aja, katanya dosanya digugurin, kan begitu. Nggak usah. Kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ambil dari satu ayat yang sering saya ceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Titik inilah sebenarnya dasar bahwa sakit itu disebabkan dari buah tangan kita. Ya. Dari kalau ini buah tangan kita yaitu musibah, atau kita ambil salah satu musibah itu yaitu sakit, berarti dari dosa-dosa kita. Nah, dosa mana? Nah, salah satunya kalau lutut itu salah satunya dosanya adalah kalau mengatur rumah tangga ada kekakuan, ada ego, ada marah, kan seperti itu, Ji. Itu nomor satu itu dulu. Nah, disitulah nanti diterapkan. Tadi kalau saya cerita, kalau memang itu belum sembuh sekian bulan, belum ada geser perubahan, barangkali di situ ada sihir. Berdoalah untuk sihir. Saya sering menceritakan kalau doa untuk sihir itu seperti ini. Semua orang bisa kok menjalankan. Dan banyak orang yang terkena sihir di depan saya, coba doa seperti ini. Dia doa sihirnya langsung luruh, langsung diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Sebenarnya mudah, cuma orang itu dablek. Dia merasa dia punya gaya sendiri yang bisa menyembuhkan. Boleh dites, jangan asal bicara. Tes dulu, bisa enggak? Kalau nggak bisa ya jangan ngomong kalau itu bisa. Kan seperti itu. Nah, ada sihir, cara sihir didoakan. Kalau sihir itu kalau sakit itu karena sihir telus sandat dan guna-guna, dilemparkan oleh orang dolim, ya didoakan agar orang menyihir kita itu agar diselamatkan oleh Allah. Doain aja seperti itu dengan khusyuk. Selamatkan orang yang menyihir diriku, yang menyadat diriku, ya Allah, khususnya menyadat kaki lututku ini. Selamatkan dia ya Allah, amin. Selamatkan dia ya Allah, amin. Tulus, nggak usah ada dendam. Kemudian selesai, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan itu terus-menerus. Nah, kalau itu sudah kok berkurang, berarti memang insya Allah betul ada sihir. Kalaupun ada sihir berkurang, tapi 1-2 bulan kok muncul lagi. Bukan muncul, nggak sembuh. Nggak sembuh. Maksudnya sudah berkurang tapi belum total. Ya. Nah, berarti dulu orang itu sering ngamalin. Jadi dia kelihatannya baca Quran tapi untuk duniawi. Nah, itu juga masalah. Jadi kalau seorang muslim dia baca ayat Quran tapi untuk duniawi, untuk ini, dunia semua, ya sudah, Allah nggak akan ridho seperti itu. Jadi yang baca Quran ini hanya satu, lillahi ta'ala. Tetapi kalau baca Quran untuk duniawi, untuk kaya, untuk biar di ini, di itu, tidak bisa. Tidak ada hubungannya dan tidak ada tuntunannya. Jadi kalau dia dulu sering dalam berjamaah itu, mamanya dia baca Quran tapi untuk dunia, jelas dunia ini macam-macam ya. Intinya dunia itu ya di dunia ini, mau untuk kaya, untuk kesenangan hidup, atau untuk keselamatan dan sebagainya. Nah, itu nggak akan bisa. Nah, itu malah masuk makhluk. Nah, makhluk itu tambah lama itu nanti akan turun sampai ke kaki. Makanya orang-orang yang sering mengamalkan itu, baca-bacaan itu, pasti kakinya berat, tubuhnya berat. Nah, itu belum tentu ini.
Sehingga dia kalau sholat setelah sujud itu mau apa namanya? Setelah sujud mau berdiri itu sulit karena berat semua tubuhnya. Itu kebanyakan amalan. Karena memang banyak yang tidak tahu bahwa kebanyakan amalan itu ya sama aja, kebanyakan jin dalam tubuh. Walaupun dia dirasain ada sakit enggak, kalau sakit enggak tapi beratnya minta ampun, nah itu amalan sudah. Tadi dia banyak bawa jin karena apa? Ya itu tadi ngamalin untuk ini, untuk sejak dulu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu. Ya kalau memang mau dilepas ya dilepas, tapi kalau enggak ya sudah berat terus sampai akhir hayatnya. Itu walau alam. Waduh, terima kasih banyak nih penjelasannya Pak Ustadz. Aduh, tinggal bagaimana kita menjalankan ini kira-kira aja ya. Paling enggak harus mengakui dulu bahwa ada salah di dalam menjalankan rumah tangga seperti itu ya Pak Ustadz ya. Harus bisa mengintrospeksi diri. Iya, harus introspeksi. Katanya sering muhasabah. Dan muhasabah itu hanya cuma astagfirullah. Astagfirullah itu bukan muhasabah, itu zikrullah dengan mengucap astagfirullah. Istighfar. Muhasabah itu membaca diri sendiri, tahu kesalahannya, mohon ampun. Kalau umpamanya yang kita ingat itu kebaikan kita, lepas, jangan diingat, karena kalau itu kita ingat, kita jadikan kekuatan untuk mengingat, itu malah bisa menjadi sombong. Jangan. Yang kita ingat salah dan dosa. Nah, seorang muslim itu untuk mengingat salah dan dosa sulit. Iya, memang. Karena dia merasa dirinya tidak pernah ada dosa. Sulit itu pasti. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa jalaninnya. Insya Allah. Bang. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu mengenai osteoporosis. Ini yang penyakit yang sering sekali diderita oleh kebanyakan orang ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa terhindar dari penyakit tersebut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.